Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amal-amalan yang sunat atau segala amal yang hendak dikerjakannya, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Bermula dalilnya dari kitab Zubad. Fakullu man bi ghairi min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu ya. Bisa diramain. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau lagi nyantri begitu nyantri ya, pakai dilagu-laguin. Udah nggak ada lagi santri ya, tinggal segini-gininya nih. Gini ya. Ini juga yang keroknya Rudi nih. Yudi yang keroknya. Kalau dia ngaku wali kita terima. Kalau besok dia ngaku nabi jangan. Anak nabi sekarang jangan dipercaya. Ya. Kalau dia ngaku wali terima juga. Ya. Dikit lagi nikahin ya. Adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata, yang disebut ilmu fikih. Barusan tuh durusul fikhiyah. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf, wajib juga dipelajarin ilmu fikih. Ini ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid buat beresin iman. Kalau ilmu fikih beresin ibadah. Kalau tasawuf buat beresin hati. Ibadah beres, iman beres, hati beres. Kalau kita baru dua nih. Ibadah beres, iman beres, hati enggak. Itu kan kurang atuh. Kurang atuh. Kudu tasawuf, yang atuh lagi tasawuf, ya. Gitu. Cuman kita udah takut aja. Waduh 3 kitab ini. Ya begitu kita mah. Ya, beda sama duit. Makin banyak kita makin berani ya. Kalau sama ilmu makin banyak takut kita. Mukallaf itu orang yang akalnya sehat udah dewasa, namanya mukallaf. Atau dewasa akalnya sehat. Orangnya dewasa, udah 15 tahun umurnya, cuman rada-rada idiot. Bukan mukallaf namanya. Orangnya 20 tahun tapi gila, bukan mukallaf. Dewasa tapi akalnya nggak sehat. Kalau dua ini syaratnya. Akalnya sehat, orangnya dewasa. Itu namanya mukallaf dia. Bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, atas dia. Seumpama sembahyang, wajib dia tahu sembahyang. Udah. Saya lupa apa namanya, apa ya, Sulamul Munajat, udah hatam. Tahu kitabnya di mana? Di atas lemari apa kanyut, nggak jelas juga itu ya. Waktu itu belum direkam jadi susah ngeliat-ngeliatnya. Puasa sebulan lagi. Demikian pula amal-amalan yang sunnah. Ya, yang berat-berat kita nggak kerjain, yang ringan-ringan kerjain. Pakai celana kanan dulu, duduk pakai celana, jangan diri, sunnah.
pakai baju kanan dulu masukin, pakai sendal sepatu kanan dulu, kan gampang tuh ya. Nyisir rambut sunnah itu. Yang sunnah ringan-ringan kita kerjain, walaupun yang berat-berat kita nggak kerjain. Atau segala amal yang hendak dikerjakannya, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil, nggak tahu ilmunya, namanya jahil. Kita ibadah tapi nggak tahu ilmunya, ya nggak ibadah, nggak sah ibadahnya. Sembayang kagak tahu ilmunya. Habis sholat apa itu? Sholat isya. Rukun sholat ada berapa bang? Gua kagak tahu gitu-gituan. Ya nggak sah sholatnya. Lagi puasa Ramadan ikut nggak bang? Ikut lah, kan gua orang Islam. Rukun puasa ada berapa bang? Tahu dah, gua nggak ngerti gitu-gituan. Nggak sah puasanya. Emang begitu tuh kata kitab. Ya, bahwa tiada sah beramal, beribadah dengan jahil, kagak tahu ilmunya. Pada hukumnya nggak tahu. Bermula dalilnya, kenapa orang beramal nggak tahu ilmunya nggak sah? Bermula dalilnya, yang ngomong amal ibadah nggak tahu ilmunya kagak sah, yang ngomong dari kitab Zubat. Segede gini kitabnya. Zubat tuh segede begini, karangan Ibnu Ruslan namanya. Orang suka baca Ibnu Ruslan namanya. Diambil aja tuh kutipan dari kitab Zubat dikit. Fakuluman bi gairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakuluman bi gairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh 2 3. Kirain udah nyambung kali. Fakuluman bi gairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakuluman bi gairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh 2 3. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakuluman bi gairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya, udah ngapalin nyentar itu aja, di rekamannya aja. Tiap-tiap orang beramal dengan tiada ilmu, kagak tahu ilmunya, kata Ibnu Ruslan begitu, maka amalnya itu dibalikan kepada dia, dibalikan kepadanya, nggak diterima, dibalikin sama dia, yakni tiada dikabulkannya jua adanya. Begitu. Kalau susah ngapalinya, fakuluman bi gairi il min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu ringanan dikit. Itu poinnya diinget-inget ya, mukodimah kita satu begitu tuh. Kemudian yang dibunder-bunderin, rukun Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat. Kalimat pertama asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Kedua, kecil banget tulisannya tuh, mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu.
Ingat aja Islam. 5 waktu Islam. L-nya lohor, I-nya isya, A-nya asar, A-nya asar ya. A-nya asar. Lohor. L-nya lohor. Yang ketiga, puasa Ramadan. Jadi kudu urutannya kudu begitu. Yang pertama syahadat, sebab dia pondasi. Kudu taruh pertama dia, kan namanya juga pondasi, paling bawah dia mah. Kudu kuat pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, sembahyang 5 waktunya nggak kuat juga, rubuh jadinya. Nah yang paling bagus sebenarnya Islam, tapi taruh nomor 2 gitu. Sebab kalau di Islam semuanya, kalau di sembahyang semuanya ada. Puasa ada di sholat, haji ada di sholat, zakat ada di sholat, syahadat ada di sholat. Semua 5-5-nya ada, zakat ada di sholat. Kalau kita lagi sembahyang, syahadat ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tuh. Kemudian dari subuh sampai zuhur, sampai asar, sampai isya namanya haul. Zakat tuh. Zakat kudu haul. Ya. Ada dalam sholat zakat, yaitu haul. Kemudian di dalam sholat juga ada yang namanya haji. Mana tuh haji? Tuh ngadep kiblat. Kalau kita sholat kan kudu ngadep ke Ka'bah, ngadep kiblat. Namanya lagi haji. Jadi dalam sholat ada haji, ada puasa. Puasa juga ada. Kalau lagi sholat, makan batal, minum batal. Namanya puasa. Kumpul semuanya di situ. Syahadat ada, puasa ada, haji ada, zakat ada. Ibadah yang paling bagus itu sholat. Puasa Ramadan. Bentar lagi. Memberi zakat. Kalau zakat harta, ya pakai harta 90,5 gram emas nisabnya. Kalau zakat fitrah ya 3,5 liter. Yang terakhir pergi haji. Rajin Habib Usman ya nulisin kayak begitu ya. Adapun dalil wajibnya segala ilmu. Ada bawahnya. Adapun dalil wajibnya, wujubnya maksudnya wujub. Wujubnya itu wajibnya. Wajibnya segala ilmu. Kudu kita pelajari. Yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kudu hafal nih. Ini mah hadis tentang wajibnya nuntut ilmu, kudu disimpan di kepala. Jangan lama-lama, habis ngaji udah inget kudunya. Ini habis ngaji nih, selesai ditutup kitabnya udah inget, gitu ya. Jangan lama-lama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bermula. Kalau di kitab ada pun. Ya, kalau kita lagi ngatin kita tuh ada pun gitu. Itu maksudnya bermula. Mula-mula gitu ya. Bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Siapa aja dah, mau tua, mau muda, laki, perempuan, wajib nuntut ilmu. Kalau kagak ngaji dosa. Dan dalil bahwa ma'rifatullahi azza wa jalla wa azza. Dalil mengenal Allah
Jalla yang agung, azza yang perkasa, terdahulu wujubnya, terdahulu wajibnya, paling duluan wajibnya. Yang kita lagi pelajari nih, makrifat kepada Allah wajibnya paling dahulu, yang terdahulu wujubnya, wajibnya paling mula-mula dari lain-lain ilmu. Dia ilmu tauhid yang paling utama, yaitu dari kitab Zubat juga. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Dilaguin kayak tadi bisa nggak tuh? Alal insani ma'rifatul ilah, nggak bisa ya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Bisa ya. Bisa ya. Awalu wajibin alal insa alal awalu gimana? Alu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Dipaksain lagunya ya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kayak tadi lagunya. Artinya, permulaan yang paling utama wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, namanya ma'rifatullah. Kenal nama Allah dengan yakin, kudu yakin nama Allah. Ya. Kita kadang-kadang masih kurang yakin juga. Udah dibilangin sih kagak bakalan mati kalau belum sampai ajalnya, nggak bakalan mati kalau nggak dicabut sama Allah. Tekep hidung juga kita. Walaupun mau keluar ke warung tekep hidung juga. Dengan yakin. Dan dari kitab kitab khutbah lil Habib, karangan Habib Thahir bin Husain. Fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qablal ibadati. Wazalika haqiqatu makna syahadati. Begitu kata kitab khutbah. Fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qablal ibadati. Wazalika haqiqatu makna syahadati. Artinya, ketahui oleh kamu bahwa asal agama, fondasinya agama, yaitulah mengetahui Tuhan, mengetahui Allah yang disembah sebelumnya membuat ibadah. Sebelum membuat ibadah, sebelum melakukan ibadah, kudu kenal yang kita sembah padanya. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu
bahwa artinya makrifat yaitulah i'tiqad yang jazim, yakin yang pasti, nggak goyang-goyang. Namanya i'tiqad jazim namanya. I'tiqad yakin yang jazim, yang mantep, yang kagak goyang-goyang. Kalau udah ibadah sama Tuhan, sholat sama Tuhan, puasa sama Tuhan, jangan nyari tanggal sama dukun gitu. Kan udah yakin. Nyari tanggalnya sama dukun. Sholatnya sama Tuhan. Lagi muwafaqah pada hak, sesuai. Muwafaqah itu sesuai, bertepatan pada hak, pada kebenaran. Dengan dalil cocok dengan dalil. Artinya jazim yaitulah i'tiqad yang putus, i'tiqad yang mantep, yang tiada ada syaknya, yang tiada syaknya, tiada ragunya, yang tiada syaknya lagi. Maka bukan sangka-sangka adanya, bukan sangka-sangka, tapi emang yakin. Kalau yakin ya nggak boleh pakai sangka-sangka. Tuhan ada nggak? Kayaknya ada dah. Nggak boleh begitu. Kata kiai ada, nggak boleh begitu. Kudu yakin ada. Nggak boleh berpikir di angan-angan. Apa iya Tuhan ada? Nggak boleh begitu. Kudu yakin banget. Kalau ada pikiran begitu, buru-buru buang. Dan terbagi jazam itu 4 bagian. Tulisannya bahagian. Sebagaimana di bawah ini. Dinukil dari ibarat kitab Fijiji adanya. Pertama, jazam muwafaqah. Dengan dalil, maka inilah yang dikata makrifat. Situ dulu ya. Dibaca-baca, jangan sampai hilang. Terutama dalil-dalil yang pendek tuh, kayak yang kayak tadi dilaguin tuh, sengaja dilagu-laguin biar